Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Sri Haryanto, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, Angkatan 3, Universitas Bung Hatta, Padang. NIM 2310136151003. Saya mengajar di SD Negeri 201-8 Desa Pinangblai, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tepung. Hari ini, Rabu, tanggal 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 3, materi tema 5, cuaca, subtema 3, yaitu pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Pembelajaran 2. Mohon saran dan masukan Bapak Ibu untuk perbaikan pembelajaran berikutnya untuk memberikan yang terbaik buat peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Ya, baik, terima kasih anak-anak. Pagi ini sangat semangat. Ya, baik anak-anak, sebelum kita belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu supaya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa mulai. Baiklah anak-anak, kita sudah berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita doa pada pagi hari ini belajar kita mendapatkan rahmat dan mendapatkan ilmu yang baik. Nah, baik anak-anak, ada enggak pagi hari ini yang tidak masuk? Ya apa? Ada apa Gio? Jadi kita doakan mudah-mudahan anak kita yang sakit pada pagi hari ini supaya bisa masuk sekolah kembali. Yuk ya Allah, sembuhkanlah sakit dan hidup. Ya, baik. Anak-anak sebelum belajar, yuk kita menyanyikan lagu. Baiklah anak-anak, sebelum belajar, mari kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung terlebih dahulu. Baik anak-anak, kita sebelum belajar kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat.
Baik, luar biasa anak-anak, cukup semangat dan luar biasa. Baik anak-anak, kita akan belajar tema 5 tentang cuaca, yaitu subtema 3, yaitu pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, pembelajaran kedua. Ya, akan Bapak sampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Ya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak, yang pertama, anak-anak Bapak bisa menguraikan proses siklus air melalui diskusi dan penugasan sesuai urutan dengan benar. Yang kedua, anak-anak Bapak nanti dapat membuat poster yang berkaitan dengan pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia melalui penugasan sesuai dengan jenis cuaca juga dengan benar. Anak-anak, pada pembelajaran yang lalu kita belajar tentang apa anak-anak? Macam-macam cuaca yang berhubungan dengan Gunung Agung. sebelum kita belajar akan Bapak tampilkan video pembelajaran terlebih dahulu. Baik, anak-anak bisa saksikan. Suatu hari di desa makmur, hiduplah masyarakat yang sejahtera dan makmur. Sawah-sawah yang hijau, ladang yang subur, mencukupi kebutuhan pangan mereka. Sapi-sapi yang gemuk menghasilkan susu dan daging terbaik untuk mereka. Semua itu membuat masyarakat desa makmur terlena dan tidak memperdulikan lingkungan sekitar. Mereka membuang limbah dan sampah secara sembarangan dan menggunduli hutan sekitar yang menjadi sumber resapan air daerah tersebut. Saat ini sungai terlihat sangat kotor. Airnya sudah tidak sejernih dahulu. Sampah yang tidak bisa terurai membuat sungai menjadi dangkal. Musim kemarau telah tiba. Desa yang tadinya subur dan juga hijau kini menjadi gersang dan kekeringan. Pohon sebagai sumber resapan dan cadangan air telah habis ditebang. Setelah sekian lama menunggu, hujan yang dinanti pun akhirnya datang. Hujan datang dengan derasnya. Air memenuhi sungai yang dangkal itu dan mulai meluap ke pemukiman warga. Warga mengungsi, menyelamatkan harta benda, saling bergotong royong dan membantu sesama. Dari atas bukit, warga melihat desa mereka dalam penyesalan. Setelah air surut, warga kembali ke desa dan mulai membersihkan lingkungan sekitar. Seiring berjalannya waktu, musim hujan pun kembali datang. Air mengalir lancar, tidak ada banjir lagi. Pohon-pohon baru mulai tumbuh, dan desa makmur menjadi hijau kembali. Alam adalah titipan ilahi. Kita harus menjaganya seperti menjaga diri kita dan orang-orang yang kita cintai. Nah, itulah ya video pembelajaran kita pada pagi ini. Kira-kira anak-anak itu video tentang apa? Iya, bencana banjir. Mungkin yang di sini tentang apa? Ya, bencana banjir. Di sini tentang apa? Proses terjadinya Oh, ya, bencana juga banjir. Ada hujan dan ada banjir. Ya, baik anak-anak. Bapak punya beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan video tadi. Kira-kira dari mana datangnya hujan? Ya, kemudian kemana perginya air hujan setelah turun ke bumi? Ke sungai, ya ke laut. Kemudian mengapa banjir itu dapat terjadi?
buang sampah sembarangan, terus iya, ya hubungan video tadi, menebang hutan sembarangan, membuang sampah di sungai. Kemudian yang berikutnya, apa yang harus dilakukan agar banjir tidak terjadi? Melakukan reboisasi. Iya, melakukan reboisasi. Berikutnya, Tidak membuang sampah. iya, tidak membuang sampah sembarangan. Tidak menebang hutan sembarangan. Baik, itulah ya anak. Kemudian apa yang harus dilakukan ketika kita melihat korban banjir yang kehilangan harta yang dan tempat tinggal mereka? Ayo kita sahabat ya. Menyumbangkan pakaian, makanan, ya. Ya anak-anak, setelah anak-anak membaca 5 pertanyaan tadi, ada beberapa sudah terjawab. Sekarang tulislah jawaban itu dalam kertas yang sudah Bapak perhatikan dan nanti akan menjadi bahan yang akan kita pelajari. Oke, silakan. Sudah, kalau sudah selesai, yuk dikumpulkan ke depan. Ya, dari belakang aja yang menyebut. Ini JK atau yang menyebut. Terus ini juga dari Fatih dijemput bawa ke depan. Ya. Baik. Ya, selanjutnya untuk melanjutkan kegiatan kita, yaitu Bapak akan membentuk 4 kelompok dari di antara kalian, ya. Nah, kelompoknya adalah, ada kelompok air, kelompok awan, dan kelompok hujan, serta kelompok sungai. Ya, baik. Untuk nama kelompoknya, 1. Yang kelompok air itu adalah Aldi, Ahsan, Ivani, Dia. Di sini kelompok air. Kemudian di sini kelompok awan. Ya. Di sini kelompok sungai. Ya. Di sini kelompok hujan. Ya. Masing kelompok akan mendapatkan 1 bundle lembar kerja beserta ide. Nah, kemudian lihat gambar halaman berikutnya. Nah, di halaman berikut itu ada 3 gambar, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Anak-anak bisa menggunting 3 gambar itu, kemudian disusun di bawahnya ada proses terjadinya hujan dengan urutan yang tepat. Ya, silakan dikerjakan. Kemudian lembar ketiga nanti, di lembar ketiga anak-anak menuliskan proses terjadinya hujan berdasarkan gambar yang telah anak-anak susun tadi. Oke, paham? Paham? Ya, silakan dikerjakan mulai sekarang. Jadi digunting. Ya, sudah gunting. Sudah siap anak-anak? Kalau sudah siap, masih ada kegiatan berikutnya, yaitu anak-anak membuat poster. Ya, poster itu yang berhubungan dengan cuaca, hubungan cuaca terhadap kehidupan Manusia. Ya. Ini ada lembar yang untuk membuat poster. Pak, ini dong ada. Tidak usah dikasih garis lagi, langsung aja dibuat poster sesuai dengan yang keinginan anak-anak. Kalau ada korban bencana banjir, apa yang kita lakukan untuk membantu korban bencana banjir tadi? Kita dengan membuat poster supaya masyarakat sekitar kita ini tertarik untuk membantunya. Ya, silakan.
Kelompok sungai. Kelompok air. Ya, ini boleh digambar bervariasi, gambar apa saja boleh. Yang menarik ini kan belum digambar ya. Dikasih hiasan apa ya boleh. Ya, tulis dulu apa yang kalian tulisannya dengan besar ya, jangan kecil-kecil nanti tidak bisa dibaca oleh orang. Nah, sudah ditulis? Oh, belum ya. Gambar dulu juga boleh, hiasannya dulu boleh, tapi sisihkan untuk tulisannya. Disisihkan untuk tulisan. Hiasan itu juga boleh. Nah, ini tulisan gambar dulu boleh, tulisannya juga boleh ya. Nah, oh ya bagus, ini sudah gambar dulu. Sisihkan, luangkan tempat untuk tulisannya. Ditulis yang besar dengan yang bagus supaya orang tertarik dengan tulisan yang bagus. Nah, ini bagus nih, sudah memulai ya. Oke. Sudah siap anak? Sudah siap. Sekarang masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Jadi maju 2 orang, yang satu menyampaikan tentang proses terjadinya hujan, yang kedua yaitu menyampaikan hasil membuat poster. Ya. Baik, silakan diawali dari kelompok air. Yuk, kelompok air, silakan kelompok air. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses terjadinya hujan berdasarkan gambar yang telah disebut. Air laut menguap, uap menjadi awan, awan menjadi mendung, mendung terkena hawa dingin, lalu mendung menjadi titik-titik air hujan. Air hujan mengalir kepada air itu. Air mengalir ke sungai, air laut mengalir ke laut. Ya, baik. Selanjutnya bacakan hasil membuat posternya. Ya. Saya dapat mendapatkan apa yang dapat kita lakukan. Ya, dari kelompok sungai posternya yaitu bertuliskan apa itu? Korban bencana sangat membutuhkan bantuan. Wahai kawan, ulurkan tanganmu untuk para korban. Ya, bagus. Nah, anak-anak untuk kelompok sungai, bagaimana hasil pekerjaannya yang tadi disampaikan? Sudah benar atau masih ada yang perlu diperbaiki? Sudah benar atau masih ada yang perlu diperbaiki? Masih ada yang diperbaiki. Masih ada yang perlu diperbaiki. Yang mana kalau yang perlu diperbaiki? Yuk tunjukkan, ceritakan. Gambar penggunanya salah. Yang benar, dua
Ya, oh begitu. Koreksi dari kelompok air terhadap kelompok sungai, yaitu susunan gambarnya salah nomornya. Yang benar katanya itu gambarnya nomor 2, kemudian urutannya terus gambar nomor 3, terus urutan berikutnya nomor 1. Hanya itu salah menempatkan posisi. Ya baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok air dan kelompok sungai. Tepuk tangan kelompok air dan sungai. Ya, baik, silakan kembali ke tempat. Baiklah anak-anak, tadi masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil apa? Dimulai dari kelompok air, kelompok awan, kemudian kelompok hujan, terakhir kelompok sungai. Masing-masing anak-anak sudah membuat menyampaikan ada diskusinya dan urut-urutannya dari kejadian hujan. Seperti saat sekarang ini kita sedang hujan. Nah, itu tadi sudah anak-anak pelajari dari tadi bahwa hujan itu terjadi prosesnya seperti itu. Nah sekarang betul-betul terjadi hujan. Nah, karena sudah membuat poster yang berhubungan dengan apa tadi Kak? Iya, berhubungan dengan korban bencana banjir. Kita membantu korban bencana banjir itu dengan berbagai macam cara. Nah, saya mengumpulkan bala bantuan dari masyarakat, pakaian, makanan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya anak-anak, terhadap anak-anak yang telah mengerjakan tadi proses terjadinya hujan, memang benar, banyak yang sudah benar, jawaban anak-anak itu benar semua, yaitu mulai dari air laut itu disinar oleh matahari, kemudian menguap, setelah menguap menjadi awan. Benar apa lagi? Iya, benar. Awan itu jadi mendung, jadi terkena awan dingin menjadi titik air, kemudian jadi hujan. Ya, gambar yang ketiga, air hujan mengalir ke parit, terus ke sungai, terus ke laut, ya, akhirnya ke laut. Ya. Kemudian itulah siklusnya dari laut, sinar matahari menguap menjadi awan, menjadi mendung, jatuh menjadi hujan mengalir sampai ke laut lagi. Itulah prosesnya. Baik anak-anak, untuk membuktikan apakah jawaban anak-anak dan apa yang Bapak sampaikan ini benar, kita tengok video berikutnya ini. Anak-anak, pernahkah kamu melihat hujan? Bagaimana ya proses terjadinya hujan? Yuk, simak penjelasannya pada video ini. Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air. Ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang terisi air. Air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari menjadi uap air. Uap air akan berubah menjadi awan. Setelah itu, awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air jatuh ke bumi. Itulah yang kita kenal sebagai hujan. Selanjutnya, air akan kembali ke laut. Sebagian terserap tanah, pohon, dan dataran rendah lainnya di bumi. Nah, itulah proses terjadinya hujan. Sekarang kalian sudah tahu kan? Terjadinya hujan sudah anak simak dan sudah anak-anak juga buat melalui gambar tadi. Sudah Bapak juga jelaskan. Nah, baik anak-anak. Sekarang anak-anak sudah paham. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kita paham semua? Ya, kalau kita paham, tidak ada yang perlu ditanyakan. Nah, tadi kita sudah belajar tentang proses terjadinya hujan dan ada tampilan video. Baik, sekarang kita lakukan penyebaran terlebih dahulu. Dia kita berdiri di masing-masing tempatnya. Dan dengan sampai pertemuan, kita lakukan bahwa anak-anak tadi sudah mengetahui, sudah tahu, sudah bisa mengerjakan? Bisa. Baik, kalau sudah kita mengerjakan, mari kita buktikan dalam belakang kalian. Ya. Di depan ini ada konsep
Saya tahu saya bisa untuk melakukannya. Oke, bersama-sama. 1, 2, 3. Saya tahu saya bisa melakukannya. Saya tahu saya bisa melakukannya. Saya tahu saya bisa, saya tahu saya bisa melakukan. Tapi sekali lagi, saya tahu saya bisa melakukannya. Saya tahu saya bisa melakukannya. Saya tahu saya bisa, saya tahu saya bisa melakukannya. Baik, tepuk tangan masih anak-anak semuanya. Baik anak-anak, nanti sudah kita belajar kata-kata dan tidak ada refresh negara. Sekarang kita lanjutkan pada berikutnya, yaitu amati gambar ini. Ya, amatilah gambar ini. Kira-kira gambar apa? Ya, kita lakukan yaitu rasa bersatu di dalam masyarakat untuk melakukan kegiatan apa yang kita lakukan yang menunjukkan bersatu di dalam masyarakat. Di gambar itu menunjukkan persatuan dari keragaman di masyarakat. Ya, untuk itu nanti akan Bapak berikan KBB lagi. Anak-anak silakan untuk memilih di antara ada 5 gambar nanti. Gambar di antara 5 itu ada beberapa gambar yang menunjukkan bahwa ada rasa persatuan dari masyarakat dari keragaman. Ada yang mungkin agama berbeda, ada yang masyarakatnya berbeda suku, ada yang berbeda bahasa, tetapi berkumpul jadi satu untuk melakukan kegiatan bermasyarakat. Ya, baik. Akan Bapak bagikan RKPD berikut supaya anak-anak bisa menentukan, ya, memilih dan menentukan mana yang berhubungan dengan kegiatan bersatu di masyarakat. Anak-anak pilih. Ada gambar pertama, gambar kedua, ketiga, keempat, kelima, seperti tercantum di layar, ya. Di layar itu ada gambar 1, 2, 3, 4. Yang kelima terpotong, tidak apa-apa, tapi di lembar kerja anak-anak ada 5, ya. Silakan dicontek saja sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Tanda checklist pada gambar yang menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman lingkungan masyarakat. Ya, silakan dikerjakan. Ya, dari gambar ini mana yang menunjukkan bersatu, mana yang tidak, ya kalian penting. Nah, bagaimana? Sudah bisa dikerjakan? Ya, mana yang menunjukkan bersatu, yang mana yang menunjukkan bersatu? Ya, dicontek. Ini tempat untuk menconteknya. Silakan dicontek. Nah, silakan dibantu untuk menjawabnya mana yang bersatu, mana yang tidak. Ya, mana bisa dikerjakan? Oh ya, mana yang bersatu? Ini ya. Oh, betul. Ya. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah menceklis dari kegiatan bersatu masyarakat dalam keberagaman. Kita tengok di layar ini, anak-anak. Ya. Di layar ini mana di antara 4 ini yang tidak melakukan bersatu dalam kebersamaan? Gambar 1, gambar nomor 2. Gambar nomor 2 ini anak, gambar apa ini anak? Oh ya, ini ada 2 orang mengejek 1 orang temannya. Ini membuli ya, ya. Nah, kalau gambar pertama ini gambar apa ini? Yang membersihkan lingkungan kelas bersama-sama. Gambar nomor 3? Ya, bergotong royong membersihkan lingkungan rumah. Gambar nomor 4 apa ini? Ya, iya, bermusyawarah. Nah, bermusyawarah itu bersama dalam keberagaman.
Nah, itu kerjasama itu juga bersatu dalam keberagaman. Itu juga ini ya, ini adalah bersatu dalam keberagaman. Bagaimana yang berbeda-beda dari daerah, ada yang berbeda dari agama, bersatu dalam kelas untuk menunjukkan kebersihan lingkungan kelas anak-anak. Ya. Baik, itulah yang pekerjaan yang terakhir. Ya. Baiklah, marilah kita simpulkan pembelajaran kita dari awal sampai akhir ini tadi. Yang pertama tadi kesimpulan kita apa, kita belajar tentang apa anak? Iya, proses terjadinya hujan. Yang kedua apa? Ya. Cara menanggulangi bencana banjir. Yang ketiga apa yang ketiga? Ya, membantu apa? Membantu? Ya, membantu korban bencana banjir. Yang keempat, sesuai dengan gambar yang kita tanyakan, yaitu bersatu. Iya, bersatu dalam keberagaman. Baik, anak-anak sudah bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita tadi ada 4 kesimpulan. Itu yang pertama adalah mengetahui proses terjadinya hujan. Yang kedua tentang bencana banjir dan penanggulangannya, serta yang keempat membantu korban bencana banjir. Yang kelima yaitu rasa kebersamaan bersatu dalam keberagaman dalam kehidupan di masyarakat. Ya, baiklah anak, ada 4 kesimpulan. Selanjutnya anak, ada enggak yang perlu ditanyakan anak-anak? Masih ada dan materi yang kira-kira anak masih belum paham? Bagaimana? Masih ada? Ya, kalau sudah paham semua, sudah mengerti semua, nah kira-kira selanjutnya dari pembelajaran kita dari awal sampai akhir ini, kira-kira apa yang anak-anak rasakan? Apa yang anak rasakan? Maka menyenangkan. Apa yang membuat anak-anak bapak menjadi senang itu? Apa? Ada videonya. Siapa lagi? Ya, ada apa? Media ya, media ya. Bervariasi ya, betul. Apa bukan? Ya, ada media yang bervariasi. Yang ketiga apa lagi? Yuk. Ada apa lagi tadi? Ada apa? Iya, ada permainannya dalam SPG-nya. Selanjutnya akan Bapak beri evaluasi dari pembelajaran awal sampai akhir untuk mengetahui sejauh mana kemampuan pengertian anak di dalam menangkap pembelajaran pada siang hari ini. Baik. Baiklah anak, sudah selesai belum mengerjakan evaluasi? Baik, kalau sudah dikumpulkan dari masing-masing kelompok ke depan. Ya, dari masing-masing kelompok. Coba kita tengok di depan ini. Ada sebuah emoji. Kira-kira apa yang ada emoji apa ini? Kira-kira ini emoji apa ini? Nah, kira-kira anak belajar kali ini senang atau tidak? Siapa yang memilih nomor 1? Ya, untuk dari. Ya, baik. Ada yang tidak memilih? Ya, kalau tidak memilih nomor 1 berarti kurang senang ya. Ini nomor 2 ini gambar apa ini? Gambar sembarut ya. Nah, siapa yang memilih nomor 2? Kalau memilih nomor 2 berarti belajar kali ini tidak senang. Ya. Kalian semuanya memilih yang nomor 1, apa nomor 2, apa nomor 3?
Itu cari semua yang nomor 1. Ya, berarti belajar kali ini adalah anak belajar senang tertarik dengan emosi yang telah buatan. Ya, baik anak, selanjutnya dari kita belajar kali ini, kita di dalam hidup masyarakat ada keberagaman berbeda, beragam kelasnya berbeda. Berbeda apa dikatakan? Berbeda apa? Suku. Berbeda apa lagi? Budaya. Berbeda apa lagi? Agama. Berbeda apa lagi? Adat. Ya, suku, agama, adat. Lagi ada yang berbeda? Ya, berbeda daerah, berbeda bahasa. Nah, dari perbedaan itu kita harus bersatu. Ya. Jadi dalam keberagaman, dalam perbedaan kita harus bersatu menjalankan kewajiban kita bermasyarakat. Selanjutnya, kita kalau ada bencana, apa yang harus kita lakukan terhadap orang yang tertimpa bencana? Membantu meringankan beban derita orang yang korban bencana. Nah, ini merupakan perbuatan yang mulia, perbuatan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sudah anak-anak tuliskan dalam poster tadi. Yuk sumbangkan sedikit yang kalian miliki untuk berbagi bencana alam. Terima kasih anak-anak pada pembelajaran hari ini. Anak-anak sudah sangat semangat, sangat senang, dan hasil dari Bapak menilai dari 5 pertanyaan dengan anak tadi cukup bagus, sudah menunjukkan nilai yang luar biasa. Demikian yang dapat sampaikan pada pembelajaran kali ini. Mari belajar kita pagi hari ini kita duduk bersama dengan membaca Hamdalah. Alhamdulillah. Sampai ketemu pada hari pembelajaran. Baik anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Sebelumnya adalah kita juga dipimpin oleh tadi yang bertanya oleh awal, tadi menurut awal sekarang mereka silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.